sangat luar biasa. Dulu saya masih ingat pernyataan Pak Jokowi pada saat menggantikan Presiden SBY sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa dan berkomitmen akan menekan pinjaman luar negeri selama pemerintahan Joko Widodo. Namun apa yang kita lihat? Pertumbuhan utang ini menjadi sangat luar biasa, dan ini memperlihatkan bahwa komitmen dan janji-janji yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini tidak satupun memperlihatkan hasil yang positif, terutama terhadap janji beliau yang akan menurunkan tingkat atau ketergantungan Indonesia kepada hutang luar negeri. Yang menjadi pertanyaan kita adalah adanya rencana pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ini yang akan mengajukan pinjaman untuk tahun 2024 itu sebesar 648,1 triliun. Nah, ini pertanyaan kami terhadap Pak Jokowi adalah untuk apa pada saat di ujung-ujung masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo ini mengajukan pinjaman yang sangat besar sekali. Kami mengetahui dari berita-berita yang ada di media massa atau di media online mengatakan bahwa ada jatuh tempo yang cukup besar yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia. Namun ini bukan berarti Presiden Jokowi ini bisa mengajukan pinjaman yang sangat besar, karena ini bisa diindikasikan bahwa Presiden Jokowi ini bukan meninggalkan legasi yang sesuai janji, yaitu menurunkan tingkat hutang atau jumlah hutang pemerintah Indonesia yang akan ditanggung oleh generasi muda nantinya sampai 20, 30 atau 50 tahun ke depan. Nah, ini malah Presiden Joko Widodo ini menambah hutang dalam jumlah besar. Padahal kalau kita lihat pada tahun 2023 jumlah hutang yang diajukan dari APBN yang untuk menjalankan program-program pemerintahan itu hanya sekitar 406,4 triliun. Nah, kondisi ini memperlihatkan bahwa ketidaksiapannya Presiden Jokowi dalam merealisasikan janji-janjinya. Kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang sangat signifikan yang bisa diraih oleh pemerintahan Jokowi ini, yaitu infrastruktur yang masif di seluruh Indonesia. Tapi jangan salah, infrastruktur masif yang dibangun di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini meninggalkan beban hutang yang luar biasa besar. Jangankan hutang kepada kreditur baik dalam maupun luar negeri, hutang kepada rakyat yang tanahnya dibebaskan, tanahnya diambil dan mereka direlokasikan. Namun hingga saat ini ada dari beberapa proyek strategis nasional, terutama yang infrastruktur, itu belum diselesaikan oleh perusahaan-perusahaan BUMN karya yang menjalankan tugasnya melaksanakan pembangunan infrastruktur yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul terus kepada kami ke DPP NCW. Bagaimana penanganan kewajiban dari BUMN karya yang diperintahkan untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, namun meninggalkan duka yang mendalam kepada rakyat Indonesia. Kita kasih contoh aja, pembangunan jalan tol di Sumatera. Itu banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat yang jalan tolnya udah hampir dioperasikan, malah ada yang sudah dioperasikan, tapi hutang kontraktor yang sebagian besar dilaksanakan oleh BUMN karya, yaitu Utama Karya, Waskita Karya, Jaya Karya, itu masih menyisakan hutang-hutang kepada rakyat. Nah, ini kan hal yang sangat janggal bagi kami di DPP NCW. Pemerintah pusat menambah jumlah hutang atau pinjaman luar negeri, menambah jumlah
surat berharga negara yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan pembiayaan bagi proyek strategis nasional atau pembiayaan APBN lainnya. Tapi rakyat yang menjadi kolateral dalam hal ini. Nah, ini menjelang pesta demokrasi sudah tidak ada lagi perhatian Presiden Jokowi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Presiden Jokowi ini lebih concern bagaimana suksesi anaknya. Jadi Presiden ini sekarang sudah tidak concern lagi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat di bawah, masyarakat marginal yang selama ini membutuhkan kekuatan seorang presiden dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik itu dengan penguasa-penguasa kecil di wilayah, baik itu dengan para kontraktor yang mengerjakan pekerjaan proyek strategis nasional, baik itu preman-preman yang mencari keuntungan dari carut-marut tidak adanya kejelasan hukum di wilayah Indonesia. Nah, hal ini sebenarnya memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 6 bulan terakhir ini, pemerintahan Presiden Jokowi sudah tidak fokus lagi membangun, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, apakah ini yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia, memilih seorang presiden yang berasal dari wong cilik, yang dulunya itu selalu mengagung-agungkan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, maka kita harus menjaga rakyat ini sehingga apa yang dititipkan oleh Tuhan kepada pemerintah Indonesia tetap bisa dijaga hingga akhir pemerintahan Presiden Jokowi di tahun 2024. Kontestasi pesta demokrasi tahun 2024 malah mencederai banyak hal. Konstitusi dicederai, tatanan demokrasi dilukai, hati nurani sudah tidak bekerja lagi oleh pada para pemimpin yang berebut kekuasaan. Kenaikan hutang yang ingin disampaikan oleh Jokowi ini, kami mencermati apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan keniscayaan bahwa memang Indonesia membutuhkan tambahan hutang. Karena kurun waktu 2020 sampai 2022 akhir, pandemi yang COVID-19 yang menyerang Indonesia membuat pengeluaran pemerintah itu luar biasa besar, dan pemasukan pemerintah sangat rendah sekali. Tapi pertanyaan kita kan satu, apakah pengeluaran yang dikatakan meningkat itu pemerintah Indonesia, ya kan, itu berkaitan dengan penanggulangan atau pencegahan menyebarnya COVID-19 di Indonesia? Jika memang pengeluaran terbesar itu adalah untuk penanganan COVID-19, paparkan secara terbuka seberapa besar pengeluaran yang digunakan untuk penanggulangan pencegahan pandemi COVID-19. Ini masih menjadi pertanyaan besar bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa ada pinjaman yang luar biasa besar yang pada saat itu aktivitas sangat rendah sekali karena semuanya itu dalam diminta untuk bekerja dari rumah, PSBB. Nah, tapi pengeluaran pemerintah boleh dikatakan hampir 2 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, seberapa besar sebenarnya uang yang dikeluarkan untuk penanganan COVID-19? Tapi hingga saat ini tidak ada data informasi yang terang benderang yang disampaikan oleh pemerintah Jokowi. Dan ini membuat kami sebagai LSM anti rasuah yang awalnya mengatakan bahwa what happened in COVID stay in COVID, jadi bertanya-tanya, jika kondisi turbulensi yang sangat besar pada saat itu,
yang dikatakan membutuhkan pinjaman yang luar negeri dan penerbitan surat berharga negara yang cukup besar, pasca dari COVID-19 dikatakan bahwa ekonomi kita membaik. Jika ekonomi kita membaik, kenapa harus mengajukan lagi pinjaman luar negeri yang lumayan besar, 648 triliun. Jadi janji-janji Presiden Jokowi yang selama ini pada saat menyampaikan orasinya untuk bisa menjadi presiden di 2014 itu hanya janji-janji belaka. Dan kami khawatirkan apa yang disampaikan oleh calon presiden, penerus yang dianggap sebagai penerus yang bisa melanjutkan program-program Jokowi, ini pun hanya akan janji-janji aja. Dan ini terlihat pada beberapa kesempatan, terutama pada saat calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju melaksanakan kunjungannya ke Malang. Jadi di Malang itu ada pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu pengurus pesantren kepada Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa apa yang bisa Bapak kasih ke kita? Apakah pancing atau ikannya? Kalau seandainya Bapak memberikan ikannya, bukan pancingnya, kami menolak. Nah, sebagai seorang negarawan yang dianggap sebagai pengganti atau penerus calon penerus dari Presiden Jokowi, harusnya Prabowo Subianto menyampaikan segala sesuatu itu kepada rakyat ini. Haruslah dengan cara yang ngemong kepada masyarakat, bukan dengan bahasa-bahasa yang sangat arogan. Arogansinya Prabowo ini sangat terlihat pada saat menyampaikan, kami ini hanya berusaha membantu. Kalau tidak mau dibantu, ya sudah. Ini harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa presiden itu atau calon presiden yang berjanji kepada rakyatnya, yang akan mengurus rakyatnya dari Sabang sampai Merauke 5 tahun ke depan, bukan kata-kata membantu yang dikeluarkan. Kepala negara, kepala pemerintahan wajib hukumnya mengurus seluruh rakyat Indonesia. Bukan bentuknya bantuan. Kewajiban dari presiden adalah mengurus rakyatnya, memberikan kesejahteraan, membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, membuat keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pak Prabowo Subianto, Anda menjadi presiden itu bukan hanya untuk membantu, tapi Anda wajib memperhatikan seluruh rakyat Anda. Jadi walaupun sekarang ada perbedaan pendapat terkait dengan siapapun calon presidennya nanti yang akan terpilih, saya ingatkan juga kepada seluruh anak-anak bangsa yang akan berkontestasi tahun 2024, menjadi presiden itu bukan menawarkan bantuan kepada rakyat Indonesia, tapi memberikan program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa mewujudkan keadilan sosial, bisa mewujudkan keadilan terhadap ekonomi rakyat Indonesia. Camkan itu Pak Prabowo. Jadi kalau Anda tidak bersedia membantu rakyat yang tidak mau menerima ikan dari Anda, atau istilah bantuan makan siang gratis, bantuan peningkatan gizi, Anda tuh nggak pantas jadi presiden. Arogansi Anda ini Pak Prabowo memperlihatkan bahwa Anda ini hanya melanjutkan kekuasaan yang diberikan oleh Joko Widodo. Jangan diambil competitive advantage yang Anda miliki karena Anda memiliki calon wakil presiden adalah anak dari Joko Widodo. Kami sebagai rakyat ini merasakan bahwa apa yang Anda sampaikan kepada pengurus pesantren di Malang itu bentuknya kesombongan Anda. Anda terlalu pede akan menang di tahun 2024. Permasalahan Anda Pak Prabowo sangat banyak sekali. Kemarin dalam satu diskusi di dalam satu grup WhatsApp, ada satu orang yang berusaha membela Anda, yang mengatakan bahwa pembelian pesawat Mirage 2000 11,8 triliun itu bentuknya memang hibah.
Tapi kenapa ada biaya sebesar itu? Karena ada pembelian peralatan seperti cadangan mesin, peluru kendali, bla 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 segala macam. Ini bentuk-bentuk pembenaran terhadap apa kesalahan yang Anda lakukan yang menyatakan bahwa pembelian pesawat itu tidak nyata adanya. Dan kalau kemarin dalam 7 atau 8 program yang Anda janjikan kepada rakyat Indonesia, salah satunya itu adalah pembuatan lumbung pangan daerah, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan nasional. 3 tahun Anda diberikan kesempatan untuk menjalankan lumbung pangan nasional, 3 tahunnya Anda gagal. Sekarang Anda janjikan lagi program yang sama. Coba dijawab dulu pertanyaan kami dari DPP NCW. Kemana itu 6 triliun yang Anda belanjakan selama 3 tahun terakhir? Anda bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan loh Pak. Hampir 2 juta hektar yang dikuasai untuk lumbung pangan nasional, Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan hasilnya. Bahkan Anda berlindung dari pembelaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bahwa lumbung pangan nasional ini wajar aja tidak berhasil pada tahun pertama, tahun kedua 25%, tahun ketiga sekian persen, baru mungkin akan berhasilnya itu tahun ke-6 atau tahun ke-7. Bancakan ini Pak. Dulu saya ingat Prabowo Subianto mengatakan bahwa bocor lebih dari 1.000 triliun per tahun anggaran bocor. Ini Bapak lakukan. Ditambah lagi kemarin adiknya Anda Pak Prabowo, saya kenapa DPP NCW concern ini terhadap pencalonan Prabowo Subianto dengan Gibran, karena di dalam koalisi Indonesia Maju ini semuanya itu terduga korupsi berkumpul di situ. Mau dibawa kemana? Rakyat Indonesia ini tumpukan hutang, dugaan korupsi, gagal pelaksanaan program, arogansi, ketidakkuatan kompetensi yang dimiliki oleh calon wakil presiden Bapak, meskipun anak presiden. Saya berharap Pak Prabowo Subianto bisa menjawab apa pertanyaan-pertanyaan kami ini. Kami mengetahui bahwa ada beberapa orang yang diperintahkan oleh kelompok-kelompok Bapak untuk bisa mencari dari mana kami bisa mendapatkan hal-hal seperti ini. Tapi percayalah Pak Prabowo, bagi kami siapapun calon presiden tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak kangkangi demokrasi, Bapak tabrak konstitusi hanya untuk memenangkan kontestasi di tahun 2024, NCW dengan rakyat akan bergerak untuk melawan. Ini semua rakyat harusnya sadar bahwa apa yang dipertontonkan saat ini di mata telanjang ini adalah bentuk-bentuk kekuasaan yang kembali ke rezim Orde Baru. Kemungkinan-kemungkinan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan keadilan pada seluruh rakyat Indonesia, baik itu di bidang hukum, baik di bidang ekonomi, itu sangat jauh-jauh sekali dari harapan masyarakat. Apa yang dipertontonkan saat ini? Hutang bertambah, tiba-tiba pada saat Prabowo menyampaikan akan memberikan makan gratis, akan memberikan suntikan gizi kepada anak-anak dan ibu hamil. Anda dapatkan dari mana? Dengan santai dan lantangnya sampaikan. Dari penguasaan iup-iup yang dimatikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ini oknum menteri ini, sudah kami katakan, terduga korupsi, melakukan moratorium atau mematikan iup-iup, baik iup nikel, iup emas, iup batu bara. Kemudian si oknum menteri ini menyuruh orang-orang sekelilingnya atau kroni-kroninya untuk bernegosiasi dengan para pengusaha yang dimatikan iupnya itu. Jika ingin dihidupkan lagi iupnya, harus memberikan kontribusi. Nah, ini yang Anda janjikan. Jadi kalau Anda bilang Koalisi Indonesia Maju akan membentuk nama Badan Penerimaan Nasional, itu aneh menurut saya.
Untuk apa Badan Penerimaan Nasional? Oh, masing-masing lembaga dan kementerian itu sudah memiliki pos masing-masing kok untuk penerimaan negara. Ada pajak kok. Ini badan apa lagi? Inilah badan yang akan dibentuk oleh Koalisi Indonesia Maju yang kami duga ini akan menjadi bancakan besok. Apa kompetensi yang dimiliki oleh organisasi-organisasi yang membantu pemenangan Prabowo Gibran untuk mengelola IUP, izin usaha pertambangan? Apa kompetensinya? Kenapa hasil dari IUP yang dikelola, yang diberikan mungkin secara cuma-cuma oleh oknum Menteri Investasi ini, Balila Adalia, ya kan, yang diharapkan bisa menghasilkan uang hampir 400 triliun untuk bisa memberi makan anak-anak yang untuk menghindari stunting dan peningkatan gizi ibu hamil. Nah, pertanyaan saya, apa seperti itu mengelola negara? Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan mineral tanah jarang terbesar di dunia. Jadi rare earth mineral yang dimiliki oleh Indonesia ini yang terbanyak di dunia. Ada 17 rare earth mineral yang dimiliki oleh Indonesia. Tapi bukan berarti dengan cara seperti itu Pak Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka menjanjikan janji-janji manis, ngambil uang, mengelola IUP izin usaha pertambangan untuk melanggengkan kekuasaan. Jangan, Pak. Rakyat ini sudah terlalu menderita yang tidak mereka ungkapkan selama 9 tahun terakhir ini. Kenapa? Karena media-media dilarang untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya. Contohnya nih, yang nyata di depan mata. 2 bulan yang lalu NCW menyampaikan bahwa terjadi penurunan hati nurani dari penguasa pada saat rakyat direlokasi di Pulau Rempang. Pembangunan Rempang Eco City melanggar konstitusi, hak konstitusinya rakyat Indonesia untuk bisa hidup dan tinggal dengan nyaman dan aman di pulau yang mereka sudah huni lebih dari 100 tahun. Tapi coba lihat apa yang sekarang terjadi. Media yang memberitakan terkait dengan Pulau Rempang diboikot. Kawan-kawan pemirsa, kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia, kawan-kawan pergerakan, kawan-kawan mahasiswa, para tokoh bangsa boleh melihat mana berita terkait dengan Rempang Eco City yang mengemuka akhir-akhir ini? Tidak ada. Apa ini yang dijanjikan seorang Joko Widodo pada saat ingin menjadi presiden tahun 2014? Ini saya kasih tanda kutip nih. Bahwa keinginan Joko Widodo untuk menjadi presiden tahun 2014 dan ingin melanjutkannya di tahun 2019. Jadi kata-kata yang mengatakan rakyat memanggil Joko Widodo untuk menjadi presiden, saya nyatakan tidak benar. Tapi dasar inilah yang membuat Joko Widodo merasa bahwa rakyat memang meminta Joko Widodo ini menjadi presiden Republik Indonesia. Dan partai-partai yang pada saat itu percaya ada omongan seperti itu. Kenapa? Karena profilnya Joko Widodo pada saat itu benar-benar sosok yang baik, yang memperlihatkan bahwa keinginannya untuk merubah Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik, negara yang bisa bersaing di kancah internasional. Tapi apa yang kita dapatkan? Legasi yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi ini malah legasi yang sama buruknya dengan legasi yang ditinggalkan oleh Presiden Soeharto di zaman Orde Baru. Penindakan korupsi sangat rendah sekali. Kalau seandainya Presiden Jokowi hanya bersandar kepada survei yang mengatakan kepuasan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Joko Widodo ada di 80%, Pak Presiden salah besar, Pak. Kenapa saya katakan salah besar? Bahwa survei-survei yang dilakukan ini tergantung permintaan. Kenapa saya sangat kuat sekali menyampaikan ini? Dugaan saya sangat kuat sekali menyampaikan ini. Begitu seorang Yunarto, pemilik
perusahaan yang melakukan survei atau studi terkait dengan kepuasan terkait dengan election sekarang diancam karena sudah tidak sejalan lagi dengan pemerintahnya Presiden Joko Widodo, hanya karena menyampaikan fakta yang sebenarnya. Nah, ini kan terlihat bahwa survei-survei yang dilakukan selama ini yang mengatakan bahwa 80% rakyat Indonesia itu menyukai Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Contohnya salah satu, dulu saya ingat sekali bahwa, benar nggak Bung Ardi ya, bahwa saudara Yunarto ini adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan poll tracking atau perusahaan survei yang mendukung Joko Widodo selama 2 periode ini. Namun begitu disampaikan kenyataan yang sebenarnya bahwa pada saat ingin melanggengkan kekuasaan melalui 3 periode, kemudian saudara Yunarto ini menolak untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi, dan itu dia sampaikan secara terbuka karena itu kenyataan. Bahkan kalau dari berita yang kami baca di media segala macam, termasuk di Twitternya Yunarto, bahkan ada konspirasi atau konstelasi yang dibuat untuk membuat Jokowi ini bisa menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Ini sudah gila ini negeri. Demokrasi macam apa ini? Hanya untuk melanggengkan kekuasaan dengan dasar bahwa jika seandainya bukan Jokowi atau suksesor yang dipilih oleh Jokowi menjalankan pemerintahan Republik Indonesia ini, maka program-program Jokowi ini tidak akan jalan. Ayolah rakyat Indonesia, ayolah para pemuda, para mahasiswa, para kawan-kawan pergerakan pro demokrasi, para tokoh bangsa, buka hatinya bahwa apa yang terjadi saat ini di Indonesia ini sudah jauh dari impian para founding father yang mendirikan Indonesia, yang bersumpah tahun 1928 bahwa Indonesia ini akan menjadi satu kesatuan. Ini yang diperlihatkan sekarang oleh, mohon maaf ini Pak Presiden, yang Bapak lakukan sekarang ini secara langsung maupun tidak langsung memecah belah anak-anak bangsa. Bapak dikotomikan bahwa ada penguasa dan ada oposisi. Dan sekarang Bapak bertindak seolah-olah Bapak penguasa yang tidak akan bisa diambil alih kekuasaannya. Ini saya ingatkan rakyat Indonesia, seluruh kawan-kawan di luar sana. Terima kasih pada awak media, para jurnalis, para kawan-kawan wartawan yang selalu memberitakan kita. Pelanggaran konstitusi yang Pak Presiden lakukan dengan meloloskan Gibran menjadi cawapres, dengan menjadikan Kaisang menjadi ketua umum PSI, itu ada pelanggaran konstitusi, Pak. Saya pikir kemarin pada saat kami menyampaikan ini terbuka bahwa Bapak melanggar Undang-Undang tahun 28, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, di mana penyelenggara negara harus bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, akan bisa menyadarkan Bapak. Minimal Bapak bisa berkonsultasi kepada para pembantu Bapak. Bapak bisa panggil itu Pratikno itu, yang merupakan guru politik Bapak. Benar nggak yang disampaikan oleh rakyat saya ini, bahwa yang saya lakukan itu melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 99, melanggar TAP MPR, bahwa penyelenggara negara itu harus bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi Bapak nggak lakukan. Yang lebih mirisnya lagi, para tokoh bangsa, beberapa pengamat politik, beberapa cendekia, ya kan, bukan melakukan koreksi positif terhadap pemerintahan Joko Widodo saat ini. Saya kemarin berpikir Effendi Ghazali ini, mohon maaf nih Pak Effendi Ghazali, saya pikir Mas Egy ini seorang yang benar-benar pro demokrasi, seorang yang benar-benar memegang teguh prinsip sebagai akademisi, bahwa yang benar itu adalah benar, yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Saya nggak tahu ini
Mana sekarang benar-benar tokoh bangsa? Mana benar-benar sekarang orang-orang, para akademisi yang benar-benar tahu bagaimana berdemokrasi, yang benar-benar tahu bagaimana susahnya kita menjaga konstitusi ini menjadi dasar bagi rakyat Indonesia untuk menjalankan negeri ini. Kekayaan kita ini dijaga melalui konstitusi. Keadilan, baik itu sosial maupun ekonomi bagi rakyat Indonesia, dijalankan menggunakan konstitusi dengan turun-turunannya. Geram saya ini. Semuanya dikebiri, konstitusi dikebiri, hukum dikebiri, keamanan terhadap rakyat berorasi dikebiri, kenyamanan rakyat untuk menyampaikan opini dikebiri. Bahkan lebih dahsyatnya, kebebasan rakyat untuk bisa mengelola ekonomi sendiri di wilayah mereka juga dikebiri. Apa contohnya? Pelaksanaan lumbung pangan nasional itu meruntuhkan ekonomi rakyat. Di mana lumbung pangan nasional itu dilakukan? Sampai kapan Indonesia akan seperti ini? Keterlibatan keluarga yang terlalu besar membuat Pak Jokowi sudah tidak jernih lagi dalam berpikir. Dulu Pak, saya selalu mengikuti perjalanan Bapak. Bahkan di beberapa kesempatan saya melihat bagaimana dialektika yang Pak Jokowi lakukan dengan rakyat Indonesia. Bapak turun ke sawah, jalan di pematang sawah, Bapak ajak petani berbicara segala macam. Saya ingat sekali itu Pak. Itulah seorang Jokowi yang diinginkan rakyat Indonesia pada saat itu. Tapi yang Bapak lakukan sekarang Pak, membuat apa yang Bapak bangun selama 9 tahun terakhir rontok seketika. Saya tidak mau kami di BPNCW ini mencampur adukan antara tupoksi kami melakukan pencegahan, berusaha untuk membantu penindakan, membantu mitra-mitra kami untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami campur adukan dengan politik. Tidak. Tapi kami ini juga para pemikir yang ada di sini, Pak. Kami ini juga para researcher. Kami ini adalah para aktivis. Tidak hanya aktivis anti rasuah atau anti KKN. Kami juga aktivis kami adalah aktivis pro demokrasi. Anti kami dengan monarki. Anti kami dengan oligarki. Ini membuat kami akhirnya berbicara lebih lantang, lebih kuat. Dan kami akan terus berteriakan soal ini. Bahwa demokrasi yang berlandaskan konstitusi, yang dibangun dengan darah, dengan keringat, dengan air mata, dengan kehilangan kesedihan keluarga, hancur saat ini cuma gara-gara Bapak ingin melanggengkan kekuasaan dengan keluarga Bapak. Kekuasaan yang berlebihan yang didorong oleh oligarki penguasa, pemilik modal yang ingin kekuasaan ini terus berlanjut, ini harus segera dihentikan Pak Jokowi. Jika Pak Jokowi bilang keadaan Indonesia pada sini adalah biasa-biasa saja pada saat Bapak berada di luar negeri, Bapak melakukan nggak hanya kebohongan publik Pak, kebohongan di dunia internasional. Kami para aktivis tidak takut Pak, jika Bapak akan merepresi kami, jika Bapak akan mengintimidasi kami, karena jejak digital ini meninggalkan segala sesuatunya. Tapi yang harus Bapak ingat adalah Indonesia ini akan tetap berdiri, ada ataupun tidak ada Pak Jokowi. Jadi jangan Bapak bilang jika seandainya tidak ada Pak Jokowi maka Indonesia tidak akan bisa berjalan, bahwa proyek strategis nasional yang Bapak canangkan tidak akan diteruskan. Salah Pak. Dari tahun ke tahun pergantian kepemimpinan Republik ini, presiden-presiden ini pasti memikirkan mana program yang baik yang akan diteruskan, mana program yang sebaiknya tidak diteruskan. Bukan berarti
seandainya bukan Prabowo Subianto sama Gibran Raka Buming Raka yang bukan menjadi presiden dan wakil presiden nantinya, program Bapak yang selama ini ada di Nawacita itu tidak akan dijalankan. Tidak, Pak. Bapak jangan underestimate. Rakyat Indonesia ini pintar-pintar, Pak. Presiden dan wakil presiden itu hanya kami dolat sebagai pemimpin kami. Jika mau berbicara ini, Pak, kami rakyat Indonesia, jika boleh kepemimpinan ini egaliter ini, kita hanya milih ketua kelas. Dan ketua kelas itu adalah Pak Jokowi. Bukan berarti kalau nggak ada Pak Jokowi atau suksesor Bapak seterusnya, Indonesia ini nggak akan jalan-jalan, Pak. Bangunlah para pemuda, bangunlah para penggerak pro-demokrasi, para mahasiswa, para tokoh bangsa. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini pembungkaman demokrasi, pembegalan konstitusi, penghancuran nilai-nilai norma-norma yang dibentuk oleh para founding father, para proklamator kita, para perjuang NKRI yang mati berdarah meninggalkan duka yang sangat dalam bagi keluarganya. Sekarang semua tersayat-sayat, semuanya teriris-iris, hanya bisa mengatakan sedih, kami menangis, kami ini. Tidak ada hal konkret yang nyata. Bagaimana demokrasi ini tetap diperjuangkan. Bagaimana konstitusi merupakan landasan tertinggi bernegara. Menjalankan semua apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Itu musnah saat ini. Kebangkitan Indonesia tidak akan terjadi jika norma-norma bagaimana menjalankan konstitusi dengan sebagaimana mestinya, bagaimana menjalankan demokrasi dengan nilai-nilai yang diberikan oleh leluhur-leluhur kita zaman dahulu, kerajaan-kerajaan yang akhirnya bersepaham ada NKRI. Nah sekarang ini musnah sekarang. Kekayaan Indonesia yang seharusnya diperuntukkan bagi keadilan sosial, keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia dikuasai oleh sebagian kelompok saja. Salah satunya oknum itu, Menteri Investasi itu Bahlil Lahadalia. Jangan dijadikan kekayaan Indonesia melalui EU izin usaha pertama menjadi bancakan. Jangan. Ingat tuh Bahlil. Tidak ada larangan bagi pemerintah untuk memberikan izin usaha pertambangan ke badan usaha organisasi misalnya. Kalau memang memiliki kompetensi silakan. Tapi jangan seolah-olah kekuasaan yang dimiliki saat ini untuk melanggengkannya digunakanlah kekayaan yang seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian atau sekelompok orang. Hanya demi konsentrasi politik tahun 2024. Jangan Pak Prabowo. Semua orang mengatakan Anda pejuang, Anda patriotik, Anda heroik. Tapi apa yang Anda lakukan saat ini? Anda mencabik-cabik semua pernyataan yang positif terhadap Anda. Keinginan masyarakat ini adalah hidup damai. Keinginan rakyat Indonesia ini adalah bisa sejahtera, bisa mendapatkan pendidikan dengan pembayaran yang murah kalau bisa gratis, bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang murah kalau bisa gratis, bisa merasa aman keluar dari rumah, tidak takut dengan preman, tidak takut dengan begal, tidak takut dengan rampok keluar rumah. Itu aja, nggak lebih dari itu. Bagaimana menjaga semua itu? Dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dibentuk pada saat pemerintahan ini berdiri tahun 1945. Kita berjuang demokrasi ini tetap jalan, tetap langgeng di Indonesia dengan mengorbankan banyak hal. Kepentingan negara ini Pak Jokowi, Pak Prabowo, jauh di atas kepentingan kelompok, golongan, atau individu bapak-bapak. Republik ini harus jalan. Roda pemerintahnya harus jalan. Siapapun nanti pemimpinnya.
Tapi jangan Bapak katakan jika bukan Bapak, jika bukan suksesor Bapak yang memimpin, ini negara, ini pemerintahan tidak akan jalan. Jangan Pak. Bapak memprovokasi rakyat Indonesia seolah-olah hanya Bapak dan kroni-kroni Bapak aja yang bisa memimpin negara ini. Kami dinilai sebagai melakukan ini dianggap hate speech, perlawanan terhadap pemerintah. Bukan. Kami melakukan perlawanan terhadap oligarki. Kami melakukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang berusaha mengkooptasi Republik Indonesia ini menjadi hanya kekayaan buat kelompok dan organisasi mereka sendiri aja. Kami di DPP NCW menghimbau seluruh mahasiswa yang selama ini hanya berdiam, hanya terbentuk kelompok-kelompok kecil aja, menyampaikan bahwa demokrasi ini dikebiri. Konstitusi ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hak-hak demi bisa mendapatkan kemaslahatan ekonomi, kemaslahatan terhadap hukum. Sekarang ini sudah jauh semuanya dari impian rakyat Indonesia. Jika seandainya Pak Prabowo, Mas Gibran Rakabuming Raka, dan juga Pak Jokowi tetap menjanjikan bahwa nantinya akan menggunakan iup-iup yang sudah dimatikan oleh oknum Menteri Investasi ini sebagai dasar untuk membiayai besok makan gratis, peningkatan gizi gratis, artinya Bapak Joko Widodo, Pak Prabowo Subianto, dan Mas Gibran Rakabuming Raka merampok Indonesia ini. Dan ini tindakan korupsi yang jelas-jelas di depan mata dilakukan. Kami akan lawan itu. Tidak ada penyesalan bagi kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Joko Widodo. Secara terang-terang dan jelas di depan mata disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa pembiayaan itu dari iup-iup, izin usaha pertambangan yang dibagi-bagikan nanti. Hasil pengelolaan itu masuk ke badan penerimaan negara. Ini aneh ini. Ini jelas-jelas ini dikontrol oleh para pengusaha atau penguasa pemilik modal. Ini lebih mengerikan dibandingkan zaman Orde Baru. Dan saya yakinkan jika itu terjadi, kemiskinan pasti akan meningkat. Kejahatan kriminal pasti akan meningkat. Perpecahan antara rakyat, baik itu vertikal ataupun horizontal, pasti akan meningkat luar biasa. Kami ingatkan pada seluruh tokoh bangsa. Kami ingatkan pada seluruh kawan-kawan pergerakan pro-demokrasi, para cendekia, para pengamat politik, para akademisi, para mahasiswa dan masyarakat seluruh rakyat Indonesia. Segera hentikan cara berpikir yang selama ini disampaikan oleh Pak Jokowi dan korni-korninya bahwa dinasti politik itu adalah hal yang biasa. Tidak. Walaupun undang-undang yang mengatur tentang dinasti oligarki, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sudah dicabut oleh MK, tapi tetap ada norma-norma dan etika dalam berpolitik. Tetap ada fatsun dalam berpolitik yang harus dijalankan oleh partai-partai politik dan para politikus, para penguasa yang ada di Indonesia. Saya sangat pahami Bung Hardi, Bung Yeriko dengan kawan-kawan di sini, bahwa tidak semua orang akan sama pemikiran dengan kita. Tapi kami berusaha di DPP NCW ini meluruskan lagi bagaimana cara berpikir kita sebagai anak bangsa bahwa demokrasi yang dituntun oleh konstitusi bisa berjalan sebagaimana mestinya sehingga kita bisa take off di 2045 menjadi negara emas yang memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan manusia yang bisa menjadi pemimpin di dunia ini. Tapi jangan lukai itu, Pak Jokowi. Saya berharap Bapak bisa menyadari ini. Saya tahu tidak ada seorang bapak pun yang tidak ingin anaknya berhasil.
Tidak ada satu orang tua pun tidak ingin ada kesuksesan terhadap anaknya. Tapi kesuksesan yang sekarang Bapak dorong, yang Ibu Iriana dorong terhadap Mas Gibran saat ini, kesuksesan yang bisa menghancurkan nilai-nilai demokrasi, kesuksesan yang bisa memecah belah anak bangsa cuman karena intuisi, karena mimpi-mimpi yang harus diwujudkan nanti. Jika kekuasaan ini terlalu besar, maka kami akan berusaha menghentikannya. Karena power tentu korup, absolutely power, absolutely korup. Turunkan Pak sedikit Pak, keinginan Bapak ingin berkuasa. Dan kami berharap ini adalah bagian terpenting bagi rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa dan sadar kembali, gunakanlah kewarasan, gunakanlah nalar, gunakan hati nurani, bahwa apa yang terjadi saat ini sudah tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dulu pendiri negeri ini. Saya dengan kawan-kawan di NCW mungkin hanya bagian terkecil, mungkin hanya bagaikan pasir di laut, buih-buih yang ada di atas ombak, tidak ada nilainya bagi kawan-kawan di luar sana. Tapi kami berusaha menyampaikan ini dengan hati yang sangat tulus, hati yang sangat suci, dengan keinginan bahwa negeri ini jangan nanti akan terpecah-pecah dan akhirnya mati. Tidak ada keinginan kami ingin menjadi bagian dari kekuasaan nanti akan tercipta di tahun 2024. Yang kami inginkan adalah kedamaian, keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami berharap itu terwujud. Hentikan Pak penggunaan iup-iup yang akan Bapak janjikan untuk konsultasi Bapak tahun 2024. Jangan kangkangi demokrasi Pak. Jangan dibegal lagi konstitusi. Sudah cukup yang terjadi di MK kemarin itu menjadi pembelajaran bahwa kekuasaan dan keinginan yang berlebihan dari orang yang sudah berkuasa lebih dari satu periode itu nyata adanya. Dan kami ingin itu dihentikan segera. Ada tambahan Bu Hadi? Oke. Kalau kita bicara kayak gini kan nggak henti sampai jam 2 pagi pun bisa kita bicara. Ya, kawan-kawan media serta pemirsa yang di media sosial sedang menonton. Tadi pernyataan Ketum DPP NCW daging semua ya, dan agak keras karena memang penguasa hari ini sudah hilang rasa malunya. Jadi mempertontonkan dengan cengengesan di depan publik seolah-olah negara ini sedang baik-baik saja. Padahal kita tahu civil society yang hari ini diam itu seperti bara api gitu. Marah tapi tidak menemukan saluran yang tepat menjadi gelombang kemarahan yang lebih besar gitu. Jadi itu yang disampaikan oleh Ketum DPP NCW. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Mungkin ada tambahan dari Bung Jericho? Ya. Ada, silakan. Bung Alfred. Atau Alfred dulu? Ya, Jericho. Terima kasih kepada Ketum dan Wakil Ketua Umum Bang Andi Pasutrisna dan Bang Ardi telah memaparkan secara gamblang dan secara holistik ya terkait dengan problem atau dinamika yang terjadi di Indonesia, baik itu dari perspektif politik, hukum, ekonomi, dan keamanan dalam negeri serta luar negeri. Lagi-lagi dari kami DPP NCW menyampaikan bahwa kemanusiaan di atas dari segala-galanya. Dan kami mengutuk keras tindakan-tindakan yang dialamatkan kepada rakyat yang tidak sesuai dengan amanat dari konstitusi, yang tidak sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 1945. Jokowi hari ini menunjukkan kebiadabannya kepada seluruh rakyat Indonesia yang pada periode pertama tahun 2014 bahwa seluruh masyarakat Indonesia sangat mencintai Pak Jokowi. Namun lagi-lagi Jokowi terpilih di periode kedua di tahun 2019 masih saja
kecintaan rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi ini masih selalu meningkat. Akan tetapi pada awal 2020 Jokowi menunjukkan dari berbagai kebijakan, menunjukkan para pembantu-pembantunya dengan cara sangat telanjang. Yang pertama, mengorkestrasi seluruh instrumen negara untuk mendukung program-program yang sangat bajingan, program-program yang sangat biadab, yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Kalau tahun 1998 rejim otoriter Soeharto memimpin 32 tahun sangat diktator. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2022-2023 Jokowi menunjukkan kuasanya. Jokowi mempertontonkan kebiadabannya dengan cara memenjarakan rakyat Indonesia. Kalau dulu Soeharto menangkap, membunuh, menghilangkan nyawa, tapi sekarang Jokowi ini menunjukkan kebiadabannya dengan cara memenjarakan rakyat Indonesia yang ingin menyuarakan aspirasi melalui pasal-pasal karet dengan ujaran kebencian, tuduhan pemitnahan, tuduhan mengganggu ketertiban umum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Undang-Undang ITE. Belum sampai di situ, publik dikejutkan lagi dengan kuasa relasi tentang kolusi dan nepotisme yang berselancar mulus di Mahkamah Konstitusi. Mana supremasi hukum dari 9 nawacita Jokowi tahun 2019 dan tahun 2014? Mana para aktivis yang lantang suara mengatakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi harus selalu kita tegakkan, harus selalu kita kedepankan? Lalu para senior-senior berkoalisi dengan penjahat, berkoalisi dengan pelanggar HAM, berkoalisi dengan penghilangan nyawa. Apa yang kalian tunjukkan hari ini? Kebodohan apa yang sedang kalian perharap? Rakyat yang menangis. Apakah demokrasi ini seolah-olah kalian ciptakan hanya untuk kalian, kepentingan kalian? Sebaiknya Pak Prabowo dengan Bung Gibran, dengan para koalisi Indonesia Maju, dengan tegas saya katakan, kurung niatmu untuk maju. Kemarahan rakyat adalah kemarahan seluruh rakyat Indonesia. Kami dengan tegas mengatakan bahwa National Corruption Watch mengutuk keras tindakan-tindakan represi yang dialamatkan kepada rakyat Indonesia. Bang Musik tidak percaya kami lantang menyuarakan itu, bahwa politik ataupun kontestasi 2024 nanti akan lebih demokratis, akan lebih baik tanpa adanya Joko Widodo, tanpa adanya pasangan calon presiden nomor urut 2. Karena pemeliharaan kebodohan yang dialamatkan kepada rakyat Indonesia kian tumbuh subur. Lalu Ibu Iriana Joko Widodo sebagai RI 00. Ngeri kali. RI 00 ini dicatat nih. Ada RI 1. Sebelum RI 1 ada RI 00. Kenapa di Solo itu Ibu Iriana selalu aktif di sana? Menjumpai para relawan-relawan, menjumpai para adik ipar, saudara kandung. Ini apa yang sedang engkau tunjukkan, Bu? Sampai-sampai Pak D, Pak Lurah ini duduk ataupun tidur di sofa. Ini kuasamu lebih dari RI 1, Bu. Itulah Indonesia. Luar biasa kau. Ya. Ini saya mau sampaikan bahwa
pada tanggal 14 Februari nanti, tepat juga di hari Valentine, bahwa kasih sayangmu Bu Uriana, bahwa kasih sayangmu Pak Prabowo, ini akan terwujud dengan pengunduran dirimu dari calon presiden dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Jangan tunjukkan lagi kebodohan yang kau pelihara. Yang kalian pelihara, rakyatlah menjadi korban dari kepentingan yang kalian buat. Bahwa yang telah disampaikan oleh Ketum DPP NCW Bang Hanif tadi, jangan engkau peralat sumber kekayaan alam Indonesia untuk para pendukung. Iup-iup engkau hidupkan, iup-iup engkau bagikan kepada kroni-kronimu. Lalu hasilnya engkau buat untuk mensuksesi anakmu. Mana prinsip-prinsip demokrasi, mana prinsip-prinsip dari keadilan itu? Di atas segalanya Pak Jokowi adalah kemanusiaan. Apapun itu kepentingan, bahwa ini menjadi catatan buruk bagi sejarah penegakan hukum Indonesia. Ini menjadi catatan buruk bagi kami pemuda yang selalu digaungkan sebagai agent of change, agent of control, iron stock and moral force. Ini engkau lukai Pak. Jangan sampai ini terpelihara bagi generasi yang akan datang. Stop pembungkaman ruang demokrasi, stop represi aktivis, stop represi civil society. Jangan kungkung kami, jangan penjarakan kami dari demokrasi. Terima kasih, ini mungkin hanya pengantar. Kami akan memenuhi jalanan-jalanan hitam sebagai bentuk garis, sebagai bentuk perlawanan kami. Karena jalanan hitam itulah sebagai garis perjuangan kami sampai menuntaskan apa yang dialamatkan kepada rakyat Indonesia, bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh rakyat. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan media, Bung Yoriko. Ya, ini mewakili anak muda ya. Jadi ini perlu juga diketahui ya oleh para pemirsa maupun adik-adik mahasiswa di luar sana. Ini bukan soal kontestasi Pilpres, ini perlu kita luruskan. Ini soal masa depan kalian dan masyarakat secara umum terhadap apa ya, ya pemerkosaan konstitusi lah ya. Ya ini jadi pembelajaran yang buruk bagi generasi muda. Oleh karena itu kepada kawan-kawan media yang ingin bertanya, kami persilakan. Apa dulu? Abang? Iya bang. Langsung ya. Iya, silakan bang. Langsung. Ya. Ini kelas balik. Ya. Saya kan sering ikut preskon oposisi. Ya. Itulah kenapa Ya. undang-undang Omnibus Law, Ya. undang-undang Minerba, undang-undang kesehatan Diluncurkan. itu diluncurkan dan didemo. Ya. Dan itu terjadi pada saat Corona. Iya. Kan jadi satu pertanyaan. Ya. Dan Puan Maharani itu Ya. dengan tidak melibatkan yang katanya tripartit Ya. disahkan. Ya. Mungkin kalau menurut oposisi memandang Omnibus Law itu diciptakan untuk mempekerjakan dari asing, Ya. Cina. Ya. Begitu juga Undang-Undang Minerba. Ya. Ya, katanya sih udah diprotes dari aktivis Ya. pertambangan dan pengusaha. Ya. Tambang ini protes karena ada sesuatu dalam suatu lumbung ya, dalam arti mereka mendapatkan hasil bendera ini dikumpulkan Ya. berapa persen, Ya. ini yang diprotes. Ya. Dan saya pernah ikut respon juga, Ya. mereka tidak setuju. Ya. Ini buat apa dananya? Ya, Kalau betul. kata aktivis pasti ada sesuatu. Ya. Makanya tadi saya baru dengar juga itu ada iup-iup itu ditimbulkan lagi. Ya. Apakah ini pengaruh dari Undang-Undang Minerba? Makanya para aktivis ya sebelum Prabowo menjadi calon presiden semua bergabung termasuk Ya. aktivis 98. Ya. Itu menolak agar Undang-Undang Minerba ini dihapuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya berpikir terkait dengan utang yang tadi bertambah jadi 7.000. Ya. Ya, itu saya pikir itu mungkin utang-utang ini dipakai buat untuk keselamatan rakyat Indonesia menghadapi corona. Ya. Itu mungkin kesehatannya ditanggung, Ya. ya kan, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi kan sangat disayangkan. Ya. Itulah yang menjadi dilema bagi rakyat. Kenapa banyak difokuskan ke IKN? Ya. Kalau yang saya ikuti beberapa bulan yang lalu di Kementerian Keuangan Sri Mulyani, Ya. untuk tahun ini aja 45 atau 43 itu di subsidi APBN itu ke IKN. Ya. Mungkin untuk tahun depan mungkin sekitar 50. Ya. Katanya Bu Sri Mulyani total semua anggaran APBN untuk di IKN itu 400-an Triliun. Ya.
Tapi kalau menurut oposisi, apakah ini menjadi hutang lunas Iya. buat negara Cina? Itu oposisi bilang berkata begitu. Iya, iya. Jadi dalam arti timbal balik. Ya. Yang mungkin ada pengurangan hutang atau dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya proyek kereta cepat Bandung, Ya. Jakarta. Kita lagi mau di Surabaya. kereta cepat Surabaya. Tidak tahu berapa anggarannya. Ini yang saya sering ikuti Ya. omongan dari oposisi. Makanya sangat dilema pas setelah kejadian MK, Ya. termasuk sudah dipecat sama MKK. Ya. Kenapa kok dari kubu pro yang sekarang saya lagi rame mulai menarik kubu Anies Ya. untuk bergabung? Ya mungkin katanya ada isu-isu untuk pemajuan Jokowi atau bagaimana, karena Ya. mereka kecewa. Ya. Itu aja. Tapi Nasdem berkata ada Ya. omongan itu, walaupun dia menolak. Ya. Kita berbicara masalah pelemahan. Ya. Ya, mungkin dari kubu Pak Anies ini sudah berapa kali demo Ya. dipenjarakan, tadi yang dibilang Ya. Pak Sekjen. Yang kita tahu Sri Bintang Pamungkas termasuk Jumur, Ya. yang biasa ikut datang, Ya. mereka demo, kita ikut, yaitu masalah Omnibus Law sampai grup WhatsApp-nya Ya. itu diintel. Ya. Dalam arti ada menjelekan pemerintah di penjara. Ya. Nah, sekarang ini kan bukan ini kan kelatakan bersama Bu Mega. Ya. Mereka panik. Kalau nanti suatu saat Pak Prabowo ini dengan anaknya menjadi presiden, apa yang terjadi dengan nasib mereka? Ya. Apakah mereka nanti ada rencana kerja sama Anies? Apa nanti mereka akan gabung? Kalau Ya. misalnya Anies masuk ke putaran kedua, Ya. kita tidak tahu. Ya. Nah, itu yang saya maksud. Ya, ya. Jadi pertanyaannya apa, Bang? Nah, pertanyaan saya, apakah undang-undang Minerba ini mempengaruhi Pak Ketum? Oh, itu aja. Itu dulu. Jadi kalau dilihat dari Undang-Undang Minerba yang perubahan Undang-Undang Minerba kemarin tidak terlihat secara eksplisit bahwa iup-iup yang memang tidak dilakukan kelola yang baik itu dimatikan. Secara prinsip itu hal-hal yang normatif, bahwa jika memang izin usaha pertambangan itu tidak dikelola dengan baik atau tidak dilanjutkan dari eksplorasi menjadi eksploitasi, bahkan untuk jumlah luasan tertentu, jika seandainya mereka tidak menjalankan hilirisasi, maka izin mereka akan dicabut. Nah, kalau dikaitkan dengan apakah ini menjadi dasar mereka bisa mengumpulkan pundi-pundi untuk cita-cita mereka merorkestrasi kontestasi politik tahun 2024, saya melihat tanpa perubahan undang-undang itu pun yang namanya oligarki pasti akan bekerja dengan kekuasaannya sendiri. Jadi undang-undang ini hanya media, hanya jalan buat mereka bahwa ada keleluasaan bagi pemerintah untuk mematikan iup dan bisa menghidupkan lagi dengan cara lelang. Lelang ini kan ada berbagai macam cara. Lelang yang terbuka atau lelang yang hanya diikuti oleh beberapa pengusaha dalam kelompok terbatas. Nah, kalau dilihat apakah proses Omnibus Law atau Ciptaker ini, kemudian perubahan undang-undang undang-undang Minerba 3 tahun 2020. tahun berapa? Nomor 3 tahun 2020. Nomor 3 tahun 2020, kemudian pelarangan ekspor biji nikel ke luar negeri sehingga Tiongkok investornya masuk ke Indonesia bikin industri hilirisasi yang pembayaran pajaknya pun nggak seberapa, tapi lingkungan rusaknya itu luar biasa. Rakyat di lingkungan tambang pun tidak mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan, ya kan? Malah banyak bencana alam yang terjadi seperti banjir, tanah longsor segala macam. Nah, saya melihat bahwa apapun turunan dari peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu hanya media aja, dasar dari mereka bahwa tindakan yang mereka lakukan itu benar. Tapi kalau dikatakan bahwa khusus undang-undang itu dibuat untuk mengumpulkan uang, saya rasa tidak sedemikian kuat hubungannya. Tapi apakah memiliki kaitan yang kuat dengan kondisi saat ini yang terjadi? Iya. Bahwa membebaskan orang asing untuk bekerja di Indonesia, walaupun sebenarnya pekerjaan yang dilakukan itu sangat bisa dilakukan oleh anak-anak bangsa. Nah, ini mencermati itu, saya kembali lagi pernah menyoroti pada saat rapat lah sekitar 2 tahun yang lalu di
di salah satu restoran itu di Senayan, saya katakan bahwa apa yang dilakukan saat ini jangan nanti, 2 tahun yang lalu, tahun 2020 kalau nggak salah, masih COVID itu. Jangan sampai nanti seandainya terjadi kekisruhan politik, saya bilang kan, orang akan memperlihat ini adalah upaya-upaya pemerintah untuk menggalang dana suksesi, saya bilang. Karena terlihat sekali bahwa memberikan karpet merah kepada beberapa investor untuk industri yang bisa mengumpulkan pundi-pundi dalam jumlah besar. Hilirisasi itu mengumpulkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat itu sangat bisa. Nah, apa yang perlu diketahui oleh rakyat Indonesia, bahwa pemberian tax holiday 10 sampai 15 tahun kepada hilirisasi mineral, terutama nikel, itu suatu kesalahan yang luar biasa. Karena berdasarkan laporan pada saat rapat dengan pendapat dengan pemilik smelter, bahwa mereka bisa break even point itu tidak sampai 3 tahun. Investasi yang mereka lakukan membangun hilirisasi, membangun smelter di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, sama di Maluku, itu tidak sampai 3 tahun mereka break even point. Artinya dalam 3 tahun seluruh modal yang mereka keluarkan sudah kembali. Nah sekarang, apakah tidak ada kajian, tidak adakah upaya dari pemerintah pemberian tax holiday atau pembebasan pajak atau keringanan pajak yang awalnya dibikin di 10 sampai 15 tahun untuk bisa direview ulang. Kalau memang mereka sudah kembali modal, ya mereka harus bayar pajak dong. Taruhlah dibilang kembali modalnya dalam 3 tahun. Taruhlah untuk bisa mereka gain atau untung, ya kasih lagi 3 tahun. Sehingga bisa mereka mendapat keuntungan 100% dari modal yang ditanamkan. Tapi kalau seandainya dikasih 10 sampai 15 tahun keringanan pajak, pembebasan pajak, ini kan namanya pembodohan terhadap rakyat Indonesia. Masyarakat lingkar tambang dimanapun tambang di seluruh Indonesia tidak ada yang kaya. Boleh dicek, mau tambang batu bara, mau tambang emas, tambang nikel, tambang tembaga, tambang platina, mangan, tidak ada satupun masyarakat lingkar tambang yang merasakan nikmatnya ekonomi di industri pertambangan. Ayo kita sama-sama, di mana yang keekonomian itu meningkat. Mungkin kalau dikatakan ada, salah satunya di Kalsel. Memang salah satu pengusaha itulah yang bisa meningkatkan kesejahteraan keekonomian masyarakat di sekitar lingkungannya. Tapi yang lain nggak ada. Penguasaan tambang yang dimiliki oleh asing melalui perpanjangan tangan perusahaan-perusahaan korporasi di Indonesia, tidak ada peningkatan ekonomi yang signifikan. Dan ini legasi yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Cuman bagi kami, kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi ini harus diperbaiki ke depannya. Tidak bisa dimaafkan begitu saja. Jangan rakyat Indonesia maafkan sesuatu yang terjadi yang benar-benar mengusik. Apa yang terjadi saat ini mengusik hati nurani, mengusik jiwa, mengusik pikiran kita setiap hari. Besok mau makan apa? Besok mau bekerja di mana? Besok aman gak keluar dari rumah? Besok pulang kuliah dibegal nggak? Pulang dari pasar dijamret nggak? Rumah ditinggalkan, dikuras, dirampok, dicuri nggak? Nah ini kondisi kerawanan sosial saat ini yang jadi concern bagi rakyat Indonesia. Hal-hal besar seperti abang sampaikan tadi itu udah masuk di pemikiran mereka. Tapi ini kan bentuknya bancakan yang jelas di depan mata. Makanya pembagian iup-iup serampangan seperti ini oleh Menteri Investasi, ya kan? Ini adalah contoh-contoh bahwa jika masih kabinet ini juga yang nanti dipertahankan, yang di bawah koalisi Indonesia Maju saat ini, kami menduga bahwa besok bancakan korupsi akan menjadi-jadi dan semakin menggurita, makin besar. Makanya rakyat Indonesia, gunakan hati nurani. Kami tidak dalam porsi mempengaruhi jalan pikiran kawan-kawan rakyat Indonesia memilih siapapun.
Cuman kami menghimbau bahwa jika memang calon pemimpin ini belum menyelesaikan permasalahan dugaan-dugaan korupsi, permasalahan-permasalahan terkait dengan pelanggaran konstitusi dan menyelesaikannya dengan secara baik, jangan dipilih pemimpin itu. Kami tidak dalam porsi meminta kawan-kawan, semua pemirsa, semua kawan-kawan elemen pergerakan untuk memilih satu atau dua dari calon-calon, enggak. Pilihlah pemimpin yang tidak tersangkut permasalahan korupsi, pilihlah pemimpin yang tidak tersangkut permasalahan pelanggaran konstitusi, pelanggaran hak azazi, pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma demokrasi. Itu adalah pilihan terbaik buat masyarakat Indonesia. Cintanya Ibu Pertiwi adalah kecintaan terhadap berjalannya demokrasi di negeri Indonesia ini. Oke. Pertanyaan yang kedua. Yuk. Nah, yang ujung ya, KPK dulu, KPK. Christian Butar-Butar dari Koran KPK Ketua. Ya, Bang Christian. Jadi tadi menyoroti IUP, ya untuk menyinggung Menteri Bahlil. Sebenarnya penerbitan IUP itu kan sudah menjadi persoalan yang setiap mau pemilu pasti gampang. Ya. Nggak hanya pada saat momen besok ini Pak Ketua Politik. Ya. Karena memang penerbitan IUP ini kenapa gampang, karena dibutuhkan dana fresh untuk penyelenggaraan gitu Ketua. Ya. Sehingga pengkajian maupun kelayakan itu nanti kurang diperhatikan, sehingga akan terbit berbagai masalah 3 bulan setelah pilu. Ya. Itu saya tahu persis Ketua, karena sudah pernah mengerjakan Ya. berita itu. Nah, yang kedua Ketua, bagaimana menghentikan rezim ini atau pemerintah Jokowi melalui Menterinya Bahlil untuk IUP ini, ya kan, dan deadline-nya bagaimana sehingga masyarakat tidak hanya mendapat penjelasan, namun kan masyarakat butuh NCW ini benar-benar menyatakan sesuatu dan ada hasilnya gitu. Iya. Dan saya senang sekali tadi Ketua bilang tidak ada wilayah pertambangan yang masyarakatnya itu menikmati. Ya. Betul sekali Ketua. Jadi saya pernah ke Pekanbaru, di sana Kaltek sudah lama sekali, Ya. bukan Betul. baru. Di Rumbai ya? Di Duri Rumbai. Iya, ya Ketua itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana action real dari NCW dalam menggalang masyarakat juga tentunya yang ingin ikut berpartisipasi, berjuang meluruskan apa yang tidak baik di negara ini, yang melanggar konstitusi, undang-undang sebagainya, itu mungkin sangat lebih dinantikan. Penjelasan Ketua sangat profesor, kelas profesor udah sangat jelas Ketua. Nah, yang kedua adalah mengenai media yang dilarang memberitakan hal yang sebenarnya, itu kan sudah dikondisikan. Betul. Dengan koalisi Iya. yang sudah kita Iya. lihat begitu Ketua. Nah, kekayaan menyinggung Pak Yeriko tadi, kekayaan dijaga oleh undang-undang, saya rasa itu perlu pengkajian, diskusi dan sebagainya komprehensif sehingga itu benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah, karena Iya. pemerintah kan dasar hukum dia menjalankan kan harusnya berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Yeah. Nah, itu lebih intelektual lagi tuh Ketua. Yeah. Bagaimana NCW dalam melaksanakan kajian dan mengundang profesor dan secara kontinuitas melaksanakan diskusi-diskusi tersebut, sehingga itulah menjadi pakem pemerintah. Sehingga dalam waktu singkat ini Pak Jokowi akan sangat terganggu tidurnya ketika NCW lebih real gerakannya gitu. Iya. Nggak hanya demo-demo Ketua. Iya, Siap, iya. mohon izin. Siap. Makasih Bang Christian. Jadi apa yang Abang tanyakan terkait dengan setuju dengan pendapat kami, terima kasih. Tapi ini memang kenyataan atau fakta yang terjadi di Indonesia bahwa sejak negara Indonesia ini merdeka tahun 1945 dan masuknya para kaum liberal ke Indonesia membawa janji-janji ekonomi, seperti salah satu contoh yang Mas sampaikan di Rumbai sana atau di Duri, mulai dari Kaltek sekarang menjadi Chevron dan kembali dikuasai sekarang oleh Pertamina. Masyarakat di lingkungan tambang itu tidak ada yang kaya. Mungkin ekonomi bergerak iya, kita nggak bisa menyangkal itu. Tapi membuat lingkungan di sekitar itu menjadi kaya dan sejahtera, tidak. Nah, apa yang terjadi di Riau itu saat ini dibandingkan dengan yang terjadi di Sultra, yang terjadi di Sulteng, yang terjadi di Maluku Utara, yang terjadi di Kalimantan, masih jauh lebih baik. Artinya
pada saat tambang itu ditinggalkan, kalau di sana mereka benar-benar Kaltek itu rapi sekali, jalan-jalan semua kebersihannya. Tapi kalau yang di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, di Papua, ya kan, pasca tambang itu tidak dijalankan reklamasinya. Timbullah banjir, timbullah penyakit, timbul tanah longsor, segala macam. Dan ini bagi calon-calon presiden dan calon wakil presiden, saya belum melihat ada yang mengatakan bahwa akan merevitalisasi kawasan-kawasan eks pertambangan. Nah, belum ada nih. Yang saya lihat tuh bahwa kondisi yang terjadi yang saat ini, lingkungan yang rusak di Kalimantan, eks tambang batu bara, lingkungan yang rusak di Sumatera Utara, eks tambang emas yang diduga juga salah satunya itu menantu dari Presiden Jokowi, ya kan, diduga di sana juga melakukan penambangan ilegal emas, dan itu rusak sekarang. Nah, kemudian pertanyaan abang selanjutnya, pelanggaran konstitusi yang kita sampaikan oleh Presiden Jokowi ini, action selanjutnya apa? Ini kami sudah melakukan diskusi dengan kawan-kawan pergerakan ya, bahwa memang yang bisa melegalisasi, yang bisa melakukan koreksi positif terhadap Presiden Jokowi ini adalah wakil kita yang ada di DPR RI dan MPR RI. Pelanggaran konstitusi nyata seperti ini harusnya ditindaklanjuti dengan aksi atau respon yang seperti saya contohkan di Amerika. Pada saat Richard Nixon itu melakukan pelanggaran konstitusi, hak bebas berpendapat, hak untuk memiliki privasi dilanggar, jatuh itu Richard Nixon. Bukan jatuh, tapi dengan legowo dia sebagai negarawan mengundurkan diri. Tapi kalau abang berharap bahwa Jokowi akan mengundurkan diri, saya yakin tidak akan terjadi. Tapi dengan tidak harmonisan Jokowi dengan Megawati kan itu menjadi trigger buat ketua Megawati, karena kan partai penguasa. Bagi kami hanya memberikan pandangan, memberikan opini bahwa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini dengan kroni-kroninya ini sudah pantas untuk kami nyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Apakah mosi tidak percaya kami terhadap pemerintahan Jokowi ini sekarang menjadi masif, sekarang mulai diikuti oleh beberapa kelompok-kelompok dan elemen-elemen masyarakat yang akhirnya berujung kepada hak angket ataupun untuk memanggil secara resmi Jokowi untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran konstitusinya, ini berakhir nanti ke pemakzulan. Nah, itu kami serahkan pada wakil kami yang di DPR RI dan DPR RI. Apakah sudah layakkah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi ini untuk dimakzulkan, ya kan, atau diberikan teguran keras sehingga keterlibatan Presiden Jokowi untuk kontestasi tahun 2024 bisa menarik diri. Nah, ya kan, pilihannya cuma nih, menarik diri. Kalau kami mengusulkan kepada anak-anak negeri yang dijadikan perwakilan suara rakyat di DPR RI dan DPR RI, coba nilai dengan hati nurani dan ketulusan berpikiran, dengan hati yang jernih, dengan pemikiran bahwa demokrasi ini adalah dasar kita menjalankan roda pemerintahan, roda negara ini untuk bisa bertarung di kancah internasional. Sudah pantaskah untuk dilanjutkan kepada tingkat yang agak lebih tinggi, memberikan koreksi positif dengan tegas, teguran yang pantas kepada Presiden Jokowi, dengan tidak ikut cawe-cawe atau terlibat langsung maupun tidak langsung pada kontestasi 2024, atau jika dipandang sudah cukup pelanggaran konstitusi yang dilakukan ini, ya kami serahkan kepada wakil kami di DPR RI dan DPR RI untuk menindaklanjutinya dengan tindakan yang lebih keras, tegas dan terukur. Kemarin Bagi Agustus kemarin kita melakukan ini sama Dewan Ketahanan Nasional. Oh iya. Langsung ke Presiden.
Jadi kami pernah diminta karena lantangnya kami berbicara terkait dengan pelanggaran konstitusi, terkait dengan hukum, kami diminta oleh Dewan Ketahanan Nasional untuk memberikan saran dan masukan kepada Presiden. Dan itu sudah kita lakukan. Pada Agustus ya? 22 Agustus. 22 Agustus tahun 2023 ini kami sudah memberikan ke Dewan Ketahanan Nasional ya pada saat itu ya. Yang diketuai langsung sama Jokowi. Yang diketuai langsung oleh Jokowi. Apa yang sebaiknya dilakukan, apa sebaiknya jangan dilakukan. Biar ada deteksi dini, pencegahan ini terhadap kerawanan sosial, kerawanan terhadap keamanan di negeri ini. Tapi ternyata tidak dilakukan juga. Jadi kami ini seperti seolah-olah hanya diajak diskusi, ya kan? Diminta opini kami, membantu pemerintah untuk bisa memperbaiki kondisi yang terjadi di yang real di rakyat Indonesia. Tapi ternyata enggak juga ya, Bung Eriko ya. Jadi kami hanya diajak berkumpul, didengarkan, tapi tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Gitu Bang. Oke. Siap. Dan mengenai media yang dikondisikan, sebenarnya masih ada beberapa media yang konsisten warna jalan mengenai cewek. Iya. Siap, makasih. Saya terima kasih kepada para media, kawan-kawan media, kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan wartawan, kawan-kawan di pergerakan pemberitaan yang masih concern terhadap betapa pentingnya demokrasi di Indonesia ini dijaga, betapa pentingnya etika-etika dan norma-norma dalam berpolitik, dalam berorganisasi, dalam berdemokrasi di Indonesia, yang masih mau menyuarakan ini. Memang tidak semua media. Saya hanya melihat ada beberapa media yang militan, yang benar-benar pemberian informasi ini sebagai hak-hak dari pers untuk menyampaikan informasi sebagai bentuk edukasi, sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia, ini masih dijalankan. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada media-media dan kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan wartawan, awak media yang tidak bosan-bosannya menyampaikan secara lugas dan tegas apa yang NCW sampaikan selama ini. Dan tanpa kawan-kawan, mungkin apa yang saya sampaikan ini hanya jadi pepesan kosong belaka jadinya, karena tidak akan ada juga yang bisa membaca atau melanjutkan berita-berita ini. Ada pertanyaan lain dari? Oh, ya Bang. Ya. Rasanya nggak cukup kita dalam tanda petik menggugat Iya. Pak Lurah Iya. tanpa menyebut opung. Oh iya. Ini soalnya opung ini kan baru ini mengeluarkan statement yang membuat kita jadi kaget juga kan. Jadi jangan gampang menjudge orang pengkhianat. Jadi seolah-olah apa yang kita persoalkan itu kita ini semacam ecek-ecek atau kena hate speech atau bagaimana kan gitu kan. Karena kita lihat ini sudah nggak rasional lagi pola berpikir opung kita ini. Mentang-mentang karena beliau menteri, dan terus apa yang kita persoalkan itu seolah-olah digampangkan, jangan gampang judge kan. Padahal apa yang kita persoalkan itu kan objektif dan itu ya katakanlah demokratis gitu. Ini tanggapan dari itu aja. Saya sebenarnya gini, yang disampaikan oleh Opung Luhut Binsar Panjaitan ini normatif aja. Karena kalau dibilang jangan gampang menyatakan orang sebagai pengkhianat. Emang Jokowi bukan pengkhianat. Karena pengkhianat itu adalah memberikan data informasi Indonesia, diberikanlah kepada agen asing di luar negeri sana. Menjadi kelemahan bagi Indonesia untuk melanjutkan program-programnya yang bisa meningkatkan teknologi, kompetensi segala macam, itu pengkhianatan terhadap negara. Yang dilakukan oleh Jokowi ini adalah pembegalan konstitusi, bukan pengkhianatan. Kalau dia berkhianat, jadi pengkhianatan itu jika dia melakukan sesuatu yang bisa membahayakan negeri ini, bisa membahayakan bangsa ini, bisa membahayakan rakyat dari Sabang sampai Merauke karena dia memberikan informasi kepada pihak-pihak tertentu yang berlawanan dengan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh konstitusi kita, itu pengkhianatan. Ya, dia ngomong kayak gitu normatif. Saya bukan hal yang sangat sensitif. Yang sampaikan LBP itu hal normatif. Jangan gampang menyampaikan orang menjadi pengkhianat. Memang Jokowi tidak mengkhianati konstitusi, tapi dia begal konstitusi. Kalau dia pengkhianatan,
konstitusi kita ini diramu sedemikian rupa disampaikan ke pihak asing. Begini caranya supaya konstitusi ini bisa diredam. Begini caranya supaya Indonesia ini bisa dikooptasi, ekonominya bisa dikuasai. Itu pengkhianatan. Karena dia memberikan data informasi secara diam-diam atau terbuka atau apapun lah kepada pihak asing. Tapi yang dilakukan Jokowi ini saat ini adalah pembegalan. Jadi dia ini tidak memberikan ke pihak lain untuk bisa menguasai negeri ini, enggak. Dia begal lah konstitusi ini, dia begal lah sistem demokrasi di negeri ini untuk dia bisa berkuasa kembali. Jadi dia bukan berkhianat, benar LBP. Tapi kalau dia berkhianat kepada partai pengusung dia, itu pengkhianatan pribadi yang dilakukan demi nafsu politiknya. Keinginan dia untuk melanggengkan dinastinya, didorong oleh para oligarki. Tapi kan berkhianat nggak Jokowi terhadap Indonesia? Tidak, benar. Nah ini sekarang yang menurut saya Opung LBP ini dia berusaha mencerdaskan rakyat Indonesia. Ucapan-ucapan beliau seperti ini mengingatkan rakyat Indonesia jangan gampang menyampaikan orang pengkhianat, padahal dia ini hanya pembegal, ya kan? Dia ini hanya penjahat demokrasi, tapi bukan dia mengkhianati Republik Indonesia, mengkhianati rakyat Indonesia untuk dijual lah kedaulatannya ini ke asing. Jadi bukan pengkhianatan. Jadi gitu Bang. Jadi kalau dibilang jangan gampang menyatakan orang pengkhianat, iya, sebagai Presiden Republik Indonesia Jokowi tidak berkhianat dengan menyampaikan informasi secara lugas, baik itu diam-diam terstruktur, tersembunyi atau bagaimanapun ke negara lain. Tidak. Karena dia sebagai kepala negara. Pengkhianatan kepala negara yang bisa dijatuhkan sebagai hukuman berat itu adalah pengkhianatan dengan berkooptasi dengan pihak asing negara lain untuk menguasai Indonesia. Dan ini sekarang belum ada buktinya bahwa pengkhianatan yang dilakukan Jokowi ini melibatkan pihak asing yang terbukti dengan nyata yang dianggap pengkhianatan sebagai kepala negara terhadap konstitusi. Tapi kalau dikatakan dia membegal konstitusi, meremehkan norma-norma dan etika berdemokrasi, iya, itu dilakukan oleh Jokowi. Nah, jadi yang disampaikan oleh Opung ini menurut saya sih hal normatif yang berusaha mencerdaskan kita, menyentuh nalar kita bahwa yang dilakukan Jokowi ini adalah pembegalan. Yang dilakukan Jokowi ini adalah penelantaran etika dan norma demokrasi. Gitu Bang. Oke, ada lagi? Pak? Ya lagi ya. Saya mau nanya tentang RI aja. Kira-kira dengan kelototannya Pak Jokowi untuk memajukan anaknya, apakah pandangan NCW, karena kan sejauh ini kan setiap pergantian presiden kan ini utang naik terus. Apakah dengan memajukan anaknya ini, bisakah dari penguasa ini? Nah, biar kedengeran nih Pak. Dari penguasa ini, termasuk si anaknya ini, bisa mengurangi utang atau bagaimana? Karena kan infrastruktur ini kan sudah dibiarkan lah ya kan, dari infrastruktur yang sudah diprogram sama Pak Jokowi. Ya, sama Pak Jokowi, akankah nanti pada saat Pak Jokowi selesai utangnya bisa dikurang atau tidak? Dengan NCW seperti apa? Ya walaupun nggak banyak nggak masalah. Iya. Setiap pergantian presiden Gini, selalu naik. gini Bang Kri. Jadi kalau saya, Pak Jokowi sebagai bapaknya aja nggak bisa menghentikan pertumbuhan utang luar negeri. Apalagi, mohon maaf ini, saya bukan mengecilkan fungsinya Mas Gibran, mengecilkan kemampuannya Mas Gibran yang mungkin dalam tanda kutip, saya belum ketahui banyak seberapa bisa sih Mas Gibran ini dalam mikro atau makro ekonomi ya. Cuman Presiden Jokowi yang diawakinya itu kabinet dengan orang-orang yang luar biasa pintarnya, yang diakui oleh dunia, ya kan, tidak berhasil menekan jumlah pinjaman atau ketergantungan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri. Terus tiba-tiba ada ya kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa jika terpilih Prabowo dan Gibran maka hutang luar negeri Indonesia akan hilang. Kemudian penerbitan surat berharga negara akan berkurang. Semua hutang-hutang akan dilunasi. Ya, saran saya sih jangan terlalu muluk-muluk berjanji. Jualan kampanye. Karena Presiden Jokowi aja yang sudah 9 tahun ini mau menyelesaikan 2 periode, hutang ini meningkatnya itu 3 kali lipat.
bagaimana nanti orang yang memiliki kapasitas yang tidak sehebat Jokowi. Kenapa saya bilang tidak sehebat Jokowi? Prabowo mengakui bahwa dia berguru ke Jokowi. Terus Gibran baru belajar berpolitik, jadi politikus, belum sampai 2 tahun, baru 2 tahun ingin menjadi cawapres. Wong gurunya saja nggak bisa menurunkan hutang kok, gimana muridnya mau menurunkan hutang? Kan dia bilang guru saya Jokowi. Apa iya murid akan lebih pintar dibandingin guru? Ini kan logika sederhana. Makanya lain-kali Pak Prabowo hati-hati dalam berbicara. Bahwa Bapak itu adalah politikus sejati yang memiliki determinasi politik yang tinggi. Bapak itu nomor 2 loh. Nomor 2 atau nomor 3 dia? Nomor 2 loh setelah PDIP. Tiba-tiba Bapak bilang Bapak belajar ke Jokowi. Berarti kan kelas Gerindra ini sebenarnya di bawah sekali. Jadi inilah ketidaksiapan Pak Prabowo untuk kalah lagi. Akhirnya menyampaikan diksi-diksi yang menurunkan kredibilitasnya sendiri oleh Prabowo Subianto ini, dan yang dilakukannya ini bagi beberapa pendukung beliau ya kan masuk juga tuh ke dumas kita. Kekecewaan kawan-kawan itu karena kok tiba-tiba gurunya Prabowo Subianto ini yang kita idolakan adalah Jokowi. Padahal dulu Jokowi ini dianggap perpanjangan tangan dari para liberalis, para pengusaha asing kayak gitu kan katanya dulu kan. Nah, tapi kan ternyata kan sekarang Prabowo berguru. Nah, makanya dibilang kan ada istilah berguru ke padang datar apa? Apa itu? Lupa saya. Jadi pokoknya berguru ke palang ajar, bagikan bunga kembang tak jadi. Nah. Jadi kalau seandainya kita itu memang mau mengambil sesuatu itu hal-hal yang baik, ya kan? Jangan terlalu mengkultuskan orang. Kalau sekarang kan Prabowo Subianto ini kan seperti mengkultuskan Jokowi ini seperti dewa. Ya kan, seperti maha guru, bahwa ilmunya sangat tinggi, dan ilmu yang saya pelajari dengan Pak Jokowi ini akan saya implementasikan nanti tahun 2024-2029. Nah, ini kan yang harus disampaikan. Nah, ini nih, Bung Yeriko tahu aja. Kata pepatah nih, berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar bagaikan bunga kembang tak jadi. Artinya kalau belajar, kalau memang Pak Prabowo ini masih proses belajar, kan ini masih proses belajar ini. Ya mungkin Pak Prabowo bisa belajar lebih dalam lagi untuk konsentrasi berikutnya, termasuk Mas Gibran itu loh. Karena kalau seorang ketua umum partai besar, Partai Gerindra ini masih belajar mengelola negara, berarti kan beliau belum siap. Harusnya yang memimpin negara ini adalah begawan politik, ya kan, yang telah gelasnya ini hampir penuh. Kalau bilang penuh nanti dia nggak mau terima opini, terima saran dari ini kan, advice dari masyarakat kan, yang gelasnya hampir penuh, sehingga pada saat dia goyang sedikit gelasnya ini akan tumpahlah ilmunya itu di sekitarnya. Nah, inilah begawan politik. Artinya dia berbicara menjadi patron bagi orang. Dia berjanji seperti air bagi orang di gurun Sahara sana, ya kan? Nah, tapi kalau dia bilang dia masih belajar, berarti kan gelasnya itu masih setengah isinya. Nah, siapa yang mau ngisi berikutnya biar dia bisa menumpahkan cipratan-cipratan ilmu, cipratan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia? Berarti kan dia ya begitulah. Ya kan, kalau maju harus penuh sedikit, maksudnya penuh gelas tapi jangan penuh sekali, biar masih bisa menyerap aspirasi rakyat. Nah, gimana Pak? Ya. Pak Sekjen, saya mau menanyakan masalah kalau Prabowo dan Gibran nanti tidak mau mundur, langkah apa yang akan diambil NCW? Terima kasih. Oke,
Terima kasih. Pertanyaannya ini Kalau ditanya langkah ambil cewek, sekjen nggak boleh jawab. Nah, iyalah. Sekjen nggak boleh jawab. kan, secara pribadi saya nggak bisa jawab. Tapi secara DPP NCW ini kan karena kita kan kolektif kolegial, artinya kita harus memutuskan itu secara kolektif. Nah, kita harus juga mendengar dari kawan-kawan DPW, DPD yang ada di seluruh Indonesia. Tapi ketika itu pun tidak bisa mundur, tidak bisa mundur, bahwa NCW tetap menjalankan yang sebagaimana yang telah kita sepakati dari DPD dan DPW serta diputuskan oleh DPP. Kita tetap mengawal apapun itu yang berbicara. Kita akan bergerak lah. Kita sikat terus, kita bergerak. Jangan bergerak. Kita akan bergerak dengan elemen-elemen masyarakat lainnya, elemen-elemen pro demokrasi. Kita akan ikut nimbrung dengan kawan-kawan mahasiswa, berkolaborasi, ya kan. Bahkan jika perlu, waktu, pikiran, tenaga, dan semua sumber daya yang kita miliki akan kita tumpahkan untuk perjuangan yang harus dikobarkan ini. Gerak dan lawan ini intinya. Itu Bung Adi ya. Oke, cukup Bu ya. Terima kasih. Ya, rekan sekalian ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini menjadi nilai-nilai perjuangan bagi kita untuk hidupkan demokrasi sebagaimana rel konstitusi yang sudah diputuskan di amanah reformasi. Saran kami jaga kesehatan, waspada, alerta bahwa perjuangan selalu akan memakan korban. Dan saya berharap tidak ada satupun dari kita di ruangan ini akan menjadi korban dari perjuangan yang besar ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa coblos nomor 4 aja. Coblos nomor 4 aja. Ayo.